Selamat jumpa kembali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenal pencipta lagu-lagu nasional. Dari kelima gambar berikut, apakah anak-anak familiar? Apakah anak-anak pernah melihat wajah mereka? Entah itu di buku pelajaran, di koran, di majalah, atau mungkin di internet? Nah, kalau belum, kita akan belajar mengenal kelima tokoh ini satu persatu. Sebelum kita mengenal tokoh yang pertama, anak-anak akan diberikan potongan lirik dari sebuah lagu yang diciptakan oleh salah seorang tokoh dari kelima tokoh yang ada di layar anak-anak. Kita lihat lirik yang akan diberikan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Nah, dari lirik ini, kira-kira ini lagu apa ya? Ada yang tahu? Ya, ini adalah sepenggal lirik lagu Indonesia Raya. Ya, betul sekali. Siapa sih penciptanya? Nah, untuk mengetahui siapa penciptanya, kita akan berkenalan dengan tokoh yang pertama. Ini dia tokoh yang pertama. Namanya adalah Wage Rudolf Supratman. Nah, Wage Rudolf Supratman lebih sering dikenal dengan nama W.R. Supratman. Beliau lahir di Jatinegara pada tanggal 9 Maret 1903. Sampai kini, hari kelahirannya diperingati sebagai Hari Musik Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Maret setiap tahunnya. Ayahnya bernama Djumeno Senen Sastro Soehardjo. Ia adalah seorang tentara kerajaan Hindia Belanda. Sementara ibunya bernama Siti Senen. Saat menginjak remaja, Wage Rudolf Supratman mengikuti kakak perempuannya untuk pergi ke Makassar. Di sana, Wage Rudolf Supratman bersekolah dan belajar bahasa Belanda selama 3 tahun. Pada umurnya yang ke-20, ia menjadi seorang guru di sebuah tempat di Makassar. 2 tahun setelah mengajar, ia memperoleh sebuah ijazah. Nah, zaman dulu, ijazah tersebut disebut dengan Klein Ambtenaar. Willem van Eldik. Willem van Eldik adalah abang ipar dari Wage Rudolf Supratman. Dari Willem inilah Supratman banyak belajar tentang musik. Selama tinggal di Makassar, kemampuan bermain biolanya semakin hebat. Dan ia juga semakin lihai dalam menciptakan lagu-lagu. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Makassar, saatnya back to Jakarta. Wage Rudolf akhirnya kembali ke Jakarta. Di sana, ia bertemu dengan banyak orang-orang penting. Bahkan, ia juga berkenalan dengan beberapa tokoh-tokoh nasional. Suatu hari, saat sedang berada di Jakarta, ia membaca sebuah majalah yang bernama Timbul. Tulisannya memang Tim Boel, tetapi dibaca Timbul karena ini adalah ejaan lama. Nah, rupa-rupanya di dalam majalah Timbul ini ada sebuah sayembara yang mengajak seluruh pemuda dan pemudi Indonesia
untuk menciptakan sebuah lagu kebangsaan. Kenapa? Karena zaman dulu Indonesia belum memiliki satupun lagu kebangsaan. Akhirnya, pada tahun 1928, Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Pada Kongres Pemuda yang kedua, yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, lagu ini pertama kali diperdengarkan. Dan Wage Rudolf Supratman sendiri dan beberapa temannya yang mengiringi lagu tersebut dengan menggunakan biola. Pada tahun 1938, tepatnya pada bulan Agustus, Wage Rudolf Supratman menciptakan lagu terakhirnya yang berjudul Matahari Terbit. Tak lama setelah itu, ia pun ditangkap dan dipenjarakan oleh tentara kolonial Belanda di sebuah kota, yaitu kota Malang. Pada akhirnya, W.R. Supratman wafat di Surabaya pada tanggal 17 Agustus tahun 1938. Ia wafat karena sakit. Hingga kini, replika biola yang digunakan oleh W.R. Supratman saat mengiringi lagu Indonesia Raya untuk yang pertama kalinya masih tersimpan dengan baik di sebuah museum di kota Surabaya yang bernama Museum Sumpah Pemuda. Semasa hidupnya, Wage Rudolf Supratman menciptakan begitu banyak lagu. Nah, berikut akan diberikan beberapa lagu yang pernah diciptakan oleh W.R. Supratman. Yang pertama, ada lagu yang berjudul Dari Barat Sampai ke Timur yang diciptakan pada tahun 1926. Kemudian, ada lagu Indonesia Raya pada tahun 1928. Ada lagu Indonesia Ibuku. Ada lagu Bendera Kita Merah Putih. Kemudian ada Bangunlah Hai Kawan yang diciptakan pada tahun 1929. Ada lagu Ibu Kita Kartini. Nah, anak-anak pasti sudah lama tahu lagu ini. Ternyata W.R. Supratman lah pencipta lagu ini. Yang ketujuh, ada Mars KBI yang diciptakan pada tahun 1930. Kemudian ada Di Timur Matahari, ada Mars Parindra, dan lagu yang terakhir adalah Matahari Terbit yang diciptakan pada tahun 1938. Nah, inilah biodata singkat mengenai Wage Rudolf Supratman. Berikutnya, kita akan kembali berkenalan dengan salah satu tokoh pencipta lagu-lagu nasional. Tapi sebelum itu, anak-anak akan kembali diberikan sepotong lirik lagu dan anak-anak harus menebak apa lagu ini. Ayo kita cek bersama. Biarpun saya pergi jauh, tak akan hilang dari kalbu. Kira-kira lagu apa ini? Nah, betul sekali. Ini adalah potongan lagu Tanah Airku. Ada yang tahu siapakah nama ibu ini? Nah, ini lebih jelas. Ada yang tahu siapa namanya? Tokoh yang satu ini bernama Saridja Niung. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 26 Maret 1908. Setelah menikah, namanya berubah menjadi Saridja Niung Bintang Sudibyo. Bintang Sudibyo
diambil dari nama suaminya, yaitu Raden Bintang Sudibyo. Tetapi, orang-orang Indonesia lebih mengenal Sarijah Niung sebagai Ibu Sud. Jadi, Ibu Sud adalah nama panggilannya. Ibu Sud berasal dari keluarga yang besar. Ia sendiri adalah anak bungsu dari 12 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pelaut yang bernama Muhammad Niung. Selain menciptakan lagu, Ibu Sud berprofesi sebagai seorang pemusik, pencipta lagu anak-anak, pemain drama, guru musik, penyiar radio, dan seorang seniman batik Indonesia. Sampai kini, lagu-lagu Ibu Sud banyak dinyanyikan oleh anak-anak di seantero Indonesia, terutama adik-adik kita yang masih berada di TK atau Taman Kanak-kanak. Ibu Sud juga dikenal sebagai seniman 3 zaman, yaitu zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Indonesia, atau setelah Indonesia merdeka. Saat remaja, Ibu Sud bersekolah di HKS Bandung. HKS sendiri adalah Hugere Quick School. Ini adalah sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda bagi mereka yang ingin menjadi guru. Jadi, Ibu Sud adalah guru pada awalnya. Setelah selesai bersekolah, ia kemudian mengajar di HIS Petojo. HIS sendiri adalah Hollands Inland School. Ini adalah sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda untuk orang-orang Indonesia. Tetapi tentu saja orang-orang Indonesia yang memiliki banyak uang. Setelah mengajar di sana, Ibu Sud pindah dan mengajar di HIS di Jalan Kartini. Setelah itu, ia pun mengajar di HIS Arjuna. Nah, selain piawai menciptakan lagu, Ibu Sud juga pandai sekali bermain biola. Bahkan, saat Kongres Pemuda yang kedua di Jakarta, ia bersama dengan W.R. Supratman ikut bermain biola dan mengiringi lagu Indonesia Raya. Ada banyak sekali lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Berikut adalah beberapa contohnya. Ada lagu Burung Kutilang, ada lagu Naik-naik ke Puncak Gunung, ada lagu Desaku, kemudian ada lagu Lihat Kebunku, ada lagu Naik Delman, ada lagu Tanah Airku, dan ada lagu Berkibarlah Bendera. Ibu Sud wafat di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1993 pada usianya yang ke-85 tahun. Nah, anak-anak, demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengenal ketiga tokoh yang lain. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan. Hai dan salam jumpa kembali anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan berbicara mengenai tema 1, yaitu organ gerak hewan dan organ gerak manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Bergerak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa lihat contoh, ada anjing yang sedang bergerak dengan cara berjalan, ada burung yang sedang bergerak dengan cara terbang, ada manusia yang sedang berjalan, dan ada ikan yang sedang berenang.
Nah, ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, dengan sayap, dengan sirip, atau otot perutnya. Kita lihat contohnya. Ada burung yang bergerak dengan sayap, ada ikan yang bergerak menggunakan sirip, ada ular yang bergerak dengan otot perutnya, dan ada anjing yang berjalan menggunakan kakinya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, terbang, dan berenang. Contohnya, ada monyet yang sedang memegang pisang. Ada kodok atau katak yang melompat. Ada koala yang sedang memanjat pohon. Ada burung yang terbang, dan ada manusia yang sedang berenang. Nah, jadi alat gerak digunakan untuk melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Berikutnya, apa sih alat gerak itu? Bingung? Supaya tidak bingung, mari kita bahas sama-sama. Alat gerak terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu alat gerak aktif. Dan yang kedua adalah alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Kita akan melihat contoh alat gerak aktif yang berupa otot. Nah, ini adalah gambar otot. Berikutnya, kita akan melihat alat gerak pasif yang berupa tulang. Nah, ini adalah contoh tulang yang merupakan alat gerak pasif. Lalu, kenapa otot disebut alat gerak aktif? Ada yang tahu jawabannya? Karena otot bisa bergerak. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena ada yang tahu? Nah, karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Jadi, otot disebut alat gerak aktif karena otot bisa bergerak. Kalau tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa ada gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, jadi tulang dan otot atau otot dan tulang itu mereka selalu bekerja sama saat manusia dan hewan melakukan gerakan. Jadi otot dan tulang harus saling bekerja sama agar makhluk hidup yaitu manusia dan hewan bisa melakukan gerakan. Sampai di sini sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan ayo berlatih. Nanti akan ada beberapa soal, kemudian kita akan mengerjakannya bersama-sama. Nomor 1. Apa saja alat gerak makhluk hidup? Ada yang tahu jawabannya? Ya, coba diingat-ingat yang sudah kita pelajari tadi. Ada kaki, ada sayap, ada sirip, ada otot perut. Nomor 2. Tuliskan kegunaan alat gerak tersebut. Untuk memegang, untuk melompat, untuk memanjat, untuk terbang, dan untuk berenang.
Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seekor kodok. Nah, sekarang perhatikan pertanyaannya. Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan di samping? Ya, kaki. Apa kegunaan alat gerak itu? Untuk melompat. Nah, berikutnya. Lihat, ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A adalah gambar otot dan gambar B adalah gambar tulang. Pertanyaan nomor 5. Alat gerak yang ditunjukkan huruf A termasuk alat gerak? Huruf A berarti otot. Nah, otot adalah alat gerak aktif. Nomor 6. Alat gerak yang ditunjukkan oleh huruf B termasuk alat gerak pasif. Anak-anak bisa bukan menjawab soalnya? Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.